Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Daumi Channel. Kali ini aku membuat cicongfan yang praktis dan cepat begitu. Ayo cek apa bahan-bahan dan caranya bagaimana. Mari. Dan ini dia bahan-bahannya. Di sini sudah ada rice paper, bawang merah, tepung beras, tepung sagu, udang, wijen sangrai, garam, merica bubuk, gula pasir, dan juga ada minyak wijen, kecap asin. Nah, sekarang aku sebutin rincian bahannya. Bahan pertama di sini ada 125 gram rice paper yang seperti ini nih, di supermarket biasa terjual. Ini produk yang Thailand begitu. 200 gram bawang merah, 35 gram tepung beras, 20 gram tepung sagu atau aci, kecap asin secukupnya, 25 gram wijen putih sangrai, 5 gram gula pasir, setengah sendok teh merica bubuk, 200 gram udang kupas, minyak wijen secukupnya, 1 gram garam, daun pisang ini tuh sudah aku taruh di freezer. Jadi kalau ada sisa daun sedikit gitu jangan dibuang teman-teman. Jadi taruh di freezer, mana tahu suatu hari kepakai. Ini tuh tahan begitu, bisa dipakai untuk lain kali begitu. Nah, ini dia, aku sudah, daunnya ini sudah masuk dalam freezer ya. Sekarang yuk kita mulai. Bawang merah aku akan potong-potong. Setelah bawang dipotong, kita akan gabungkan kedua tepung sagu dan tepung beras digabung seperti ini nih, diacak-acak begitu supaya membaur atau tercampur. Kemudian masukkan potongan bawang merahnya. Lalu kita aduk-aduk sampai ini semua terbalur dengan tepung. Lalu siap-siap nyalakan api, panaskan kuali, tuang minyak, kemudian goreng bawang merah sampai ya biasa layaknya kita menggoreng bawang merah. Nah, bawang merah sudah kering nih seperti ini ya, coklat-coklat begini. Lalu kita angkat. Kemudian kita angin-angin, kita dinginkan terlebih dahulu, lalu masuk ke dalam toples deh begitu. Lalu saat kita akan pakai, nanti kita buka, kita taburkan di atas makanan ya. Selesai deh bawang merahnya, kita beralih ke berikutnya, yaitu menyincang udang. Jadi udang tuh caraku mencincang adalah dikeprek terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita keprek nih sampai gepeng seperti ini nih. Kemudian aku sisihkan dulu tuh di sampingnya, kan sudah menumpuk ya. Nah, begini keprek lagi. Setelah dikeprek selesai, kemudian aku akan sedikit dicincang-cincang begitu ya teman-teman, supaya memutus. Tadi kan dikeprek biasanya tidak putus. Jadi supaya putus aku keprek supaya putus jadi aku cincang sebentar seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia udang cincangnya, karena ini baskomnya tadi bekas bawang goreng. Jadi ada putih-putih begitu ya. Masukkan garam. Kemudian gula pasir. Lalu merica bubuk. Lalu kita aduk-aduk. Ya, biasalah supaya rata. Kalau nggak diaduk nanti antara bumbu dan udang tidak tercampur rata dengan baik, maka ada yang asin, ada yang tawar begitu ya. Ya, aduk-aduklah seperti biasalah serata-ratanya. Dan aku tambahkan minyak wijen. Ya, kira-kira nih 1 sendok makan lah ya teman-teman. Nah, seperti itu tuh. Kemudian nih aduk-aduk ya, biasalah aduk kanan aduk kiri, pokoknya sampai rata antara bumbu-bumbu dan minyak wijen, semuanya rata.
begitu. Nah, seperti ini tuh aku tuh menggunakan centong nasi ya teman-teman. Apa aja deh pokoknya. Nah, setelah itu nih di sini aku isi air nih. Airnya tuh kira-kira setengah liter lah ya, untuk merendam rice papernya, karena tuh rice papernya kan garing-garing gitu ya teman-teman. Jadi kalau tidak dicuci-cuci dulu tuh akan putus-putus begitu. Jadi kita cuci, ambil satu lembar rice papernya seperti ini nih. Ini karena lengket nih tadi ya. Nah, aku taruh di air, terus agak sedikit itu digoyang-goyang teman-teman. Nah, supaya tuh garamnya luntur. Jadi kalau tidak digoyang-goyang tuh rasanya tuh asin nantinya diaplikasikan ke makanannya tuh. Nah, rice paper ini asin, jadinya harus digoyang-goyang supaya garamnya tuh luntur. Nah, kita taruh deh di atas piring. Nah, seperti ini nih. Nanti beberapa saat dia akan lumer teman-teman. Lemes begitu. Jadi kayak kue tiaw begitu. Jadi nggak sekeras tadi lagi. Nah, ini aku ulang satu lagi deh biar lebih jelas. Nah, ini lengket. Dari kemasannya lengket, kita cemplungkan saja, nanti akan lepas tuh ya. Aku lepas begitu. Nah, lepas deh. Nah, kalau perlu diusap-usap seperti ini teman-teman, supaya tuh pokoknya asinnya gitu ya dikurangi. Nah, ini aku sudah taruh piring nih biar lebih jelas ya kalian. Aku dekatkan saja nih kameranya seperti ini. Kemudian aku tambah sedikit adonan udang tadi tuh yang aku sudah campur bumbu-bumbu. Nah, kita aplikasikan, kita taruh di atas ini rice paper yang sudah dicelup ke dalam air tadi ya. Nah, sekarang kita akan tutup ini dengan cara kita gulung, selapis gulung, selapis lagi gulung lagi, begitu teman-teman. Lakukan untuk ke semua bahan, secukup-cukupnya bahan deh ya. Di sini aku memakainya sedikit sih. Tapi aku tampung dulu di atas piring. Piringnya jangan lupa dioles air. Kalau piringnya kering nanti akan nempel jika kita akan kukus ya. Ini dia, selesai deh, tinggal mengukus. Nah, di sini daun pisangnya sudah aku taruh di atas tempat kukus, kemudian dioles-oles minyak seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau tidak dioles minyak nanti akan lengket di wadah begitu ya, atau di daun pisangnya. Jadi harus pakai minyak seperti ini supaya tuh membantu agar tidak lengket nanti cicongfannya setelah matang nanti kita angkat maka dengan mudah. Tapi jika tidak menggunakan minyak maka akan lengket. Nah, ini dia. Sekarang aku akan taruh di atas daun pisang yang sudah dioles minyak nih. Nah, seperti inilah. Jadi ada jarak ya teman-teman supaya nanti tidak berdempetan setelah dikukus. Kita kukus selama 10 menit begitu atau sampai matang. Nah, sekarang sudah 10 menit. Ayo mari kita buka. Dan inilah dia hasilnya. Warnanya akan berubah menjadi pink. Tadinya kan abu-abu ya teman-teman. Jadi bisa dilihat bagaimana sih kalau udang matang tuh ya. Ini warnanya menjadi merah jambu, artinya ini sudah matang. Sekarang kita sajikan di atas piring dicampur dengan berbagai ramuan seperti bawang goreng, wijen, kecap asin begitu. Setelah selesai kita susun di piring, kemudian kita gunting-gunting nih supaya nanti kita makannya dengan mudah begitu ya teman-teman. Jadi tidak panjang-panjang seperti ini. Setelah digunting kita beri kecap asin secukupnya. Lalu taburi dengan wijen sangrai. Lalu kita teteskan minyak wijen. Lalu taburkan bawang goreng. Setelah ditabur bawang goreng boleh ditambah sambal. Di sini aku menggunakan sambal kemasan begitu ya. Terserah kalian menggunakan sambal apalah, boleh lah ya. Nah, akhirnya jadi deh cicongfan praktis.
Nah, sekarang selamat mencoba. Aku mau mencoba ya teman-teman. Dan selamat berbuka puasa. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton.